Das perfect. Perfect ini adalah sebuah tenses yang digunakan ketika kita akan membicarakan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang sudah pernah dilakukan. Jadi kalau selama ini kita make presence setiap hari selalu dilakukan. Nah, bedanya kalau perfect ini dia sudah pernah dilakukan. Jadi bisa dipakai untuk masa lampau. Kalau ditarik garis waktu, itu bisa dilihat di gambar ini. Jadi sebetulnya ada beberapa fase, cuman ini versi simpelnya aja. Yang sebelah kanan ada presence. Presence itu yang biasanya kita pakai, yaitu kejadian yang dilaksanakan setiap hari. Kemudian sebelah kirinya ada perfect, kejadian yang telah dilakukan. Nah, berarti ini sudah mulai masuk ke masa lalu. Tapi masa lalunya itu masih yang belum terlalu lama, jadi bisa tadi pagi, atau bisa kemarin, bisa minggu lalu. Nah, kemudian geser lagi ke kiri, itu ada preteritum. Preteritum ini lebih lampau lagi dari perfect. Jadi bisa 10 tahun yang lalu, bisa 20 tahun yang lalu, atau bisa muncul di cerita zaman dulu. Tapi sekarang kita fokus di perfect yang ada di tengah ini. Nah, kalau biasanya di kalimat presence susunannya adalah subjek, terus verb, kemudian objek. Verbnya ada di nomor 2. Sedangkan untuk perfect, susunannya lebih sedikit berbeda. Jadi yang pertama ada subjek, kemudian nomor 2 ada haben atau sein. Haben atau sein ini bisa disebut sebagai Hilfsverb atau kata kerja bantu. Kemudian yang ketiga ada Partizip 2. So, what is Partizip 2? Partizip 2 bisa juga disebut sebagai Partizip perfect. Partizip 2 adalah suatu bentuk kata kerja, verb, yang biasanya digunakan dalam kalimat perfect. Jadi, khusus untuk perfect. Nah, Partizip 2 ini biasanya diawali dengan ge. Dalam kalimat, partizip 2 selalu berada di akhir kalimat. Nah, karena partizip 2 ini verben, jadi ada dua jenisnya, regelmäßige Verben sama unregelmäßige Verben. Masih ingat kan? Nah, kalau untuk yang regelmäßige Verben itu susunannya ge plus stam plus t atau et. Stam ini kata dasar. Contohnya, sagen. Ge plus sagt plus t. Gesagt. Kaufen. Ge plus kauf plus t. Gekauft. Machen. Ge plus mach plus t. Gemacht. Fragen. Ge plus frag plus t. Gefragt. Warten, ge plus wart plus et. Gewartet. Jadi kalau gewartet ini ditambahi e, di tengahnya tambahi e, jadi pakai et. Kalau misalkan pakai t, jadi ada double t kan, gewartet nggak bisa dibaca, jadi dia pakai et, gewartet. Kemudian yang kedua ada unregelmäßige Verben. Kalau yang regelmäßige Verben itu plus t atau et. Nah, kalau yang unregel itu ge plus stam plus en. Ge plus kata dasar plus en. Contohnya schlafen menjadi geschlafen. Sehen menjadi gesehen. Essen menjadi gegessen. Und finden menjadi gefunden. Jadi untuk partizip perfect ini emang harus dihafalin. Kita nggak bisa ngarang atau nggak bisa ngawang-ngawang. Nah, cara paling mudah itu bisa dilihat di internet seperti yang biasanya kita lakukan ketika kita mau mencari konjugasi. Ketik aja konjugasi kata kerjanya. Nah, di situ kan ada beberapa pilihan kan. Kalau kita biasanya pakai yang indikatif presence untuk di partizip perfect, atau kalau mau bikin kalimat perfect,
kita tinggal pakai yang indikatif perfect. Nah, di situ juga sekalian ada konjugasinya sesuai subjeknya. Oke, kita sudah bahas soal participle perfect. Sekarang kita bahas soal haben atau sein. Jadi, haben atau sein ini merupakan Hilfsverb atau kata kerja bantu. Nah, kalau ada kata kerja bantu berarti ada kata kerja utama kan? Kata kerja utama atau kata kerja penuh itu adalah participle choice yang tadi, participle perfect. Nah, di dalam kalimat Hilfsverb ini selalu berada di posisi yang kedua dan dikonjugasikan sesuai subjeknya. Cara makainya kita nggak perlu pakai keduanya, jadi kita hanya pakai salah satu, haben aja atau sein aja. Apa perbedaannya? Kalau haben itu dipakai untuk verb yang diam, tidak berpindah dan tidak berproses. Misalkan sehen, melihat, itu hanya satu kegiatan aja, nggak ada perpindahan. Atau essen, atau spielen, dan lain-lain. Jadi dia satu pasang sama participle perfect. Misalkan hat gesehen, essen jadi hat gegessen, spielen jadi hat gespielt. Kemudian sein digunakan ketika verbnya berpindah-pindah atau berproses atau berubah. Ini juga sama satu paket sama participle perfect. Gehen misalkan, gehen pergi menjadi ist gegangen. Kommen datang ist gekommen. Fahren ist gefahren. Coba deh perhatikan kata kerja yang diikuti sein. Ada gehen, kommen, fahren, fliegen, fallen, bleiben, dan ada beberapa lainnya. Kata kerja ini itu menunjukkan suatu perpindahan. Misalkan gehen, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Kommen juga sama, fahren juga sama, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kalau haben, dia diam di tempat, nggak berpindah. Nah, dia itu nggak bisa ditukar-tukar. Misalkan gesehen sama sein, nggak bisa. Jadi kalau gesehen punyanya hat, sedangkan gehen itu selalu pakai sein. Dia sudah ada pasangannya sendiri-sendiri. Nah, jumlah kata kerja yang pakai sein itu lebih sedikit daripada kata kerja yang diikuti haben. Jadi kita lebih mudah untuk menghafalkan. Cara mudah lainnya adalah dengan mengecek yang ada di konjugasi verben seperti sebelumnya. Itu sudah ada pasangan-pasangannya. Di situ memang tertulis hat gesehen dan ist gegangen. Tapi aturannya kita tetap harus konjugasikan sama subjeknya. Jadi misalkan subjeknya ich, berarti ich habe gesehen, bukan ich hat gesehen. Begitu juga dengan sein, berarti ich bin gegangen. Kalau du, berarti du hast gesehen. Sein berarti du bist gegangen. Begitu juga dengan subjek yang lain. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada dua kalimat, yaitu present sama perfect. Du spielst den Fußball. Perfectnya, langkah pertama kita harus cari participle perfect dari spielen, yaitu gespielt. Gespielt pasangannya haben. Nah, kemudian kita cari konjugasi dari du. Haben berarti jadi has. Du hast den Fußball gespielt. Wir warten auf Herr Meyer vor der Tour. Nah, verbnya ada di warten. Verbnya adalah warten. Berarti participle perfectnya adalah gewartet, yaitu pasangannya haben. Jadi kalau di kalimat perfectkan menjadi wir haben auf Herr Meyer vor der Tour gewartet. Oke, artinya du spielst den Fußball. Kamu bermain sepak bola. Berarti kalimat perfect ini kegiatannya sudah berakhir atau sudah dilakukan. Menjadi artinya kamu telah bermain sepak bola. Nah, sama dengan wir warten auf Herr Meyer vor der Tour. Sudah berlalu kegiatannya, berarti kita telah menunggu Herr Meyer di depan pintu. Itu tadi adalah contoh kalimat yang pakai haben. Sekarang kita bikin contoh yang pakai sein, yaitu verben yang berpindah tempat. Contoh,
Meine Freunde und ich gehen ins Kino. Nah, ini ada proses kan, ada pergi ke kino. Kalau di kalimat perfect, berarti meine Freunde und ich sind ins Kino gegangen. Langkahnya sama, kita harus cari participle perfect dari verben, yaitu gehen. Gehen, perfectnya menjadi gegangen. Nah, gegangen ini pasangannya adalah sein. Kita konjugasikan dengan subjek. Subjeknya meine Freunde und ich, plural, berarti sind. Menjadi kalimatnya meine Freunde und ich sind ins Kino gegangen. Nomor 2. Heute fliegt Nella nach Zimbabwe. Kita cari verbnya. Fliegen berarti participle perfectnya menjadi geflogen. Geflogen pasangannya sein, sesuai konjugasinya ya, subjeknya Nella berarti jadi is. Heute ist Nella nach Zimbabwe geflogen. Ingat, Hilfsverb berada di posisi nomor 2. Jadi heute is-nya ada di nomor 2. Jadi kalimat ini bisa dibalik-balik. Misalkan Nella ist nach Zimbabwe heute geflogen. Itu nggak apa-apa, asalkan is-nya ada di nomor 2. Kemudian contoh yang ketiga, 7 Uhr fahren Sie mit dem Zug. Nah, verbnya adalah fahren. Fahren, participle perfectnya menjadi gefahren. Pasangannya sein, konjugasi dari subjeknya sie adalah sind. Berarti 7 Uhr sind Sie mit dem Zug gefahren.